Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada jamaah mohon maaf karena keletihan yang berlebihan, jadi sengaja ini istirahat dulu. Dimana sudah lazim kita mulai 8:30 jam 9. Tapi enggak selalu kelaziman itu harus tetap demikian. Ada kalanya mulai jam 10, mulai jam 11 bagaimana Anda punya diri maunya. Itu. Jadi Anda yang ngajar enggak terikat dengan waktu, tapi terikat dengan syariat yang ada dalam buku-buku. Ambil berkah meski seperempat jam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu perasaan ya baca rame-rame sebulan yang lalu. Ya, sebagian udah diterangin, sebagian kagak. Diulang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanbihun yanbaghi lil 'abdi an yufattish a'dha'ahu adh-dhahirata wal batinata sabahan wa masa'a ala apa nih? Oh, udah. Hal hafizat hududallahi ta'ala allati haddaha laha au ta'addat. Wa hal gamat bima umirat bihi min ghaddil basar wa hifdzil lisan wal udhuni wal qalbi wa ghairi dzalika ala wajhil ikhlas am lam tagum. Deh. Aneh artiin aja, bahkan dulu udah dikasih tahu ya, terangin. Selayaknya bagi seorang hamba Allah Ta'ala, yakni kita hamba Allah Ta'ala, biar orang kafir namanya juga hamba Allah Ta'ala. Bagi kita yang orang muslim, biar tahu diri yang kita orang Islam, beragama Islam, Islam punya syariat. Enggak dikatakan orang itu muslim kalau enggak kenal syariat. Selayaknya orang yang merasa dirinya hamba Allah Ta'ala, an yufattisha a'dha'ahu zahirah, mencari, meneliti anggota-anggota badan dia yang zahir. Yang zahir tahu ente, dari jempol kaki sampai ujung rambut sampai zahir tuh. Secara utuh. Zahir tuh yang kelihatan sama ente. Wal batinah, bagian dalam hati ente. Selayaknya itu orang yang hamba Allah Ta'ala tuh, dia bisa meneliti, mencari tahu bagian zahir dan bagian batin. Pagi sore kita nggak sanggup dah. Itu. Sebenarnya sering hal ini pernah dikasih tahu dulu. Hal hafizat hududallahi ta'ala, apakah anggota badan tadi yang zahir dan yang batin dapat menjaga atau memelihara batas-batas Allah Subhanahu wa taala, yakni ketentuan-ketentuan agama yang Allah Taala garisi begitu dan begitu. Allati haddahalaha, yang Allah Taala batasi ketentuan syariat agama begitu-begitu dalam pelaksanaan ibadah zahir dan ibadah batin. Kerjaan zahir dan kerjaan batin kan agama yang kasih tahu. Apakah dia bisa memelihara tuh anggota zahir ente dan bisa memelihara pula anggota batin ente? Am ta'addat, atau enggak bisa memelihara tapi menerjang batas-batas yang Allah Taala tetapkan. Wa hal gamat bima umirat bihi min ghadil basar, dan apakah itu anggota badan zahir maupun batin telah dapat ya melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh syariat agama, oleh batasan-batasan yang Allah Taala tetapkan. Daripada apa? Min ghadil basar, tutup pandangan mata kita. Ya, jangan sesuatu yang melihat jadi bagaimana dipandang oleh syariat agama, haram. Ya udah enggak perlu deh terangin gitu-gituan. Nah, terangin gitu enggak perlu deh. Menutup pandangan mata kita. Ya, kan udah umumnya kita kalau lihat film yang kelihatannya bagaimana, ngelihat haram, emang haram. Lihat perempuan yang bukan mahramnya, haram, emang haram. Kan begitu tuh. Tuh dalam keseharian hitung tuh. Bisa agak jaga gitu-gituan. Tapi tidak setiap selalu. Tuh biar bisa. Tidak setiap selalu pandangan yang dilihat oleh syariat itu haram. Kemudian setiap orang yang memandang sesuatu yang diharamkan oleh syariat, jatuhnya orang itu jadi haram. Tidak, ada bagian tertentu. Begitu, ada bagian tertentu. Kita lihat awewe, lihat perempuan, haram enggak? Haram, bukan mahram kita yang lihat auratnya. Kan begitu. Tidak selalu orang yang memandang hal itu dia jadi haram, tidak. Itu ada bagian-bagian tertentu. Pernah kejadian masalahnya. Tuh orang-orang soleh tuh suka begitu. Kalau kata suka begitu bukan kayak lo. Kalau kata suka begitu bukan kayak lo. Paham tuh omongannya? Tuh. Kalau tidak salah, jadi Syekh Ahmad Al-Badawi radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah. Dia cucunya Rasulullah tuh. Satu masa dia bertemu dengan wanita cantik. Ini perempuan kenal. Ini orang nih emang orang itu Syekh Ahmad Al-Badawi manusia Masya Allah. Dilihatin tuh perempuan. Dilihatin Syekh Ahmad Al-Badawi.
Dan tentu perempuan yang cakep dilihatin sama syekh-syekh yang ahli-ahli torekot semacam tadi, manusia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, suuzon enggak? Suuzon, buruk sangka. Buruk sangka, walhasil kerjaan orang soleh bentuknya apapun juga mendatangkan buruk sangka kepada orang yang bukan soleh. Kerjaan orang soleh, bagaimanapun, udah baiknya jelek, gimana jeleknya? Nah, kerjaan orang soleh itu baiknya dilihat sama orang jelek, bagaimana jeleknya? Udah, nggak ada ukurannya. Terjadi sama Syekh Ahmad Al-Badawi radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah. Waktu lihat itu perempuan, lihatin itu perempuan. Ini perempuan curiga. Apa iya begitu? Ini nih yang dibilang orang soleh. Ini yang dibilang orang soleh begitu. Kerjaannya. Nih ngeliatin aku punya tubuh, kasar kata dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ibarat lekukan badan diperhatiin. Beda. Apa yang ada di hati si perempuan tadi dibalikin yang perempuan amelnya Syekh Ahmad Al-Badawi. Perempuan, kau tahu? Yang aku lihat bukan kamu. Tulang belulang yang ada dari mulai rambut kamu sampai ujung kaki yang aku lihat. Apa itu omongan? Tulang belulang tuh begitu tuh busuk gitu. Itulah yang aku lihat, bukan aku lihat kamu. Artinya apa yang ada di hati orang tadi langsung Syekh Ahmad Al-Badawi mempernyatakan di depan perempuan yang dilihatin sampai gitu amat. Terus. Fatabat wastaghfarat watabat. Istighfar udah. Istighfar. Jangan. Lu nanya, jadi haram gak sama orang begitu aneh kayak gitu-gituan? Dia lihat manusia, bukan manusia. Dia lihat sosok tulang belulang yang begitu dilihat. Begitu. Lu nanya, kalau kita lihat perempuan cakep, terbayang ya dari badan dia yang begitu utuh, cakep yang Masya Allah, ya, yang ente lihat bukan kecantikannya. Ente, justru mumi yang ente lihat. Ini perempuan cakep, ente lihat. Tapi penglihatan ente Allah telah ganti dengan memandang wanita yang cantik tadi sebagai mumi. Tahu mumi ente, tahu gak mumi? Gue yang gak tahu mumi nyawa kaset. Numpang tanya. Jadi terangsang gak ente sama perempuan tadi? Oh, beda. Ya, minaqabil basar, tutup pandangan mata yang diharamkan. Ente jangan coba-coba. Ane gak lihat gituan. Ane gak lihat perempuan cakep yang telanjang, enggak. Ane pandang dia boneka, nggak bisa. Model lo pandang perempuan cakep boneka nggak bisa. Paham omongan? Nggak bisa ente bilang. Ane nggak lihat tuh perempuan cakep kagak yang lagi telanjang kagak. Ane lihat dia boneka. Boneka trompet iya. Boneka nggak bisa begitu. Nggak bisa. Sallallahu Muhammad. Dah itu ya. Allah hafizil lisan, pelihara lidah ente. Maria, pelihara lidah ente. Ucapan hati-hati. Jangan sampai itu ucapan ya kelihatannya ringan di lidah tapi melukai hati. Kelihatannya ringan di lidah padahal dosa besar. Hati-hati. Jaga-jaga. Ya, jangan suka buruk sangka sama orang kemudian diucapkan kata-kata yang gak enak kecuali ente sudah bisa memastikan. Dalam pengertian memastikan Allah Ta'ala perlihatkan ini orang tidak baik. Ente keluar tuh omongan, ya memang gak baik tuh orang. Ente lihat gak baik tuh orang. Nggak usah dikasih tahu. Begitu. Jadi memberitakan tadi untuk penyelamatan. Jangan dekat-dekat sama orang itu. Awas hati-hati. Itu orang baik tuh kasih tahu awas hati-hati. Tapi kalau ente sama teman ente ngomong awas hati-hati Musa Albi, ketinggalan jauh lo. Ketinggalan jauh lo. Tahu ketinggalan jauh lo. Soalin. Makanya pada ketakutan mana kan begitu. Suruh pada hati-hati, mana hati-hati Musa Albi deh. Hati-hati Musa Albi. Emang gue kenapa? Suruh hati-hati gue nyolong duit lo. Ketinggalan jauh lo. Ketinggalan jauh. Suruh hati-hati, awas jangan ngaji media, awas jangan dekat media, hati-hati lo. Hati-hati lo. Ya kesian gembel-gembel oleh Allah sallallahu alaihi wasallam. Wal uzun kepengin teh. Termasuk bunyi-bunyian lagu-lagu bahasa Arab ente, lagu-lagu Arab tuh semuanya haram ente. Semuanya haram. Illal madaih. Kecuali puji-pujian buat Rasulullah SAW, di mana pujian-pujian tadi diperdengarkan, ya, utuh, tidak dengan musik-musik, tahu musik-musik, gambus-gambus tuh, oh iya, tetap keharaman itu terjadi. Tuh, keharaman itu terjadi dengan musik-musik yang tadi menjadikan manusia lupa. Begitu. Apakah selalu demikian? Tidak ada orang tertentu yang nggak begitu.
Itu, ada orang-orang tertentu yang dengan bunyi-bunyian tadi yang haram dari sudut pandang agama, sama orang tertentu tidak ke situ. Kita bukan orang tertentu, jangan ikut campur. Jangan ikut campur. Enak banget, enak sama lo, enak sama gue. Lo siapa, dia siapa. Lo bagaimana, dia bagaimana. Jangan, bukan ukuran, lepas. Tuh wali-wali tuh, keramat-keramat orang-orang hebat tuh, ya, habaib-habaib tuh yang suka anda pernah tahu. Lihat. Yang joget, yang macam-macam, gambus berjalan, joget dia berjalan. Semata dia punya mata, dia punya hati, nggak ke situ. Dia punya kuping, nggak ke situ. Itu, jangan lepaskan diri ente dari itu. Tapi ente tahu agama mengharamkan bunyi-bunyian musik-musik tadi. Ame mereka sabur amat. Begitu. Itu kejadian tuh, banyak nih wali-wali besar kejadian begitu. Itu satu diantaranya Al-Habib Abdurrahman As-Sugaf tuh. Al-Habib Abdurrahman As-Sugaf, ya, kakek dari bangsa Habaib, disebut Jadil Gaum atau Jadul Gaum, ya, Jadul Gaum tuh yakni kakek dari umumnya bangsa Habaib adalah Al-Habib Abdurrahman As-Sugaf, Abdurrahman bin Muhammad As-Sugaf. Satu masa karena dia dipanggil Jadul Gaum sebab kalau dianggap 80% sampai 90% tuh ya bangsa Habaib datangnya dari dia. Semuanya anak cucu Al-Atos, 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 Al-Muhdor, kebanyakan semuanya turun dari dia semua. Lihat, turun dari makanya Habib-habib tolol tuh suka ngebanggain diri. Habib-habib orang tolol suka ngebanggain diri. Nih, aneh Al-Atos paling tinggi. Dipikir atas. Atas saya atas, gue paling tinggi. Ya. Nih gue, nih. Habib yang begitu, yakin gak itu Habib yang tolol? Oh ya, itu Habib yang tolol. Nggak ada Habib yang lebih tinggi, nggak ada Habib yang lebih rendah. Sebab darahnya satu, habis. Jadi kok ada Habib yang ngomong, nih gue Al-Atos paling tinggi. Coba arti atos atas tuh gitu. Ditulis bahasa Indonesia Al-Atas jadi paling atas. Tuh, makanya ada pelawak yang bilang kalau saya al-bawah. Oh ya, itu belah sono bodoh bukan? Belah sono bodoh. Ada Habib banggain kakek-kakeknya, belas sono bodoh. Jadi kalau nanti kok bergaul dengan bangsa Habib ngebanggain kakeknya, cepat nyingkir dari dia. Sebab orang tadi sudah Allah Ta'ala cabut keberkahannya. Semasa ada dalam kebanggaan Allah Ta'ala angkat tuh keberkahan dari bangsa Habib yang bangga-bangga dengan nih gue Habib nih. Nih gue Habib tukang patil lele. Tukang patil lele. Salim. Udah gitu ya. Walaupun kuping begitu ya, musik-musik itu tetap haram. Bib, kalau Habib bilang musik haram, emang yang bilang haram gue tolol, yang bilang haram sampai agama, kan begitu. Kok Habib demen juga. Lah gue belum kuat. Aneh belum kuat nggak dengar musik enak. Aneh kalau nggak dengar musik perasaan makan nggak nafsu. Iya, perasaan makan nggak nafsu. Setel lagu Arab, lagu Barat, setel aja biarin aja. Numpang tanya, mengganggu makan aneh nggak tuh lagu? Ente makan pakai musik, Maria. Ngeganggu makan ente gak? Lu mau nanya, ngeganggu makan gak? Kagak, makan aja. Nanti tuh musik manfaatnya untuk apa? Iseng aja gak urusan apa-apa. Makan aja. Iya, tuh musik habis makanan belum habis. Emang lu kuat makan? Emang makan. Dia Bang Abu, Masya Allah. Pas jadi imam sekarang bajunya kuning, kainnya coklat. Baru 2 minggu jadi imam udah ganti pakaian, udah ganti kain. 3 bulan jadi imam pakai sorban. 6 bulan jadi imam pakai gamis. Setahun setengah naik jadi khatib. Gitu, ngerti ya? Dari satu masjid mulai pindah ke lain masjid. 3 tahun jadi khatib dan jadi imam orang nggak pakai lagi. Habis ceramahnya galak nyontok aneh. Jangan Bu, jangan nyontok aneh pada bagian-bagian yang ente nggak sanggup, jangan. Capek. Wa ghairi dzalika dan lain daripada itu ala wajhil ikhlas. Tuh, bayangin. Memelihara mata, memelihara kuping, memelihara hati, ya. Sampai begitu, ya, ala wajhil ikhlas, ya, dari segi keikhlasan, atas dasar keikhlasan. Gimana tuh caranya tuh? Nah, itu. Jadi ibadah zahiriyah tadi yang ente kerjakan tadi ya, ya. Begitu dan begitu memelihara, taruh dia pelihara ibadah zahirnya, tapi keikhlasan belum tentu ada. Dia pelihara bagian batinnya, tapi bukan karena ikhlas yang membuat dia begitu. Karena sesuatu ada keuntungan yang dia mau ambil jadi ngalah. Apa ini?
Jadi ngalah. Bukanlah keikhlasan. Makanya ala wajil ikhlas. Bayangin. Keikhlasan itu kan gak ada yang tahu. Ya? Gak ada yang tahu. Itu tapi nyata. Sebagaimana riak orang bilang gak ada yang tahu. Siapa yang bilang riak gak bisa tahu. Nah, Allah Ta'ala bisa kasih tahu dikit-dikit. Gak selalu dikit-dikit. Lo ngomong tak 7 menit. Riak lo. Ngomong 10 menit. Riak lo. Dari duluan sering ngomong sama orang begitu. Ngomong pada ya, no orang riak, no orang. Assalamualaikumnya dia riak, gue tahu. Assalamualaikum ente riak, ane tahu. Enggak tahunya Imam Syafi'i ngomong begitu. La ya'rifu riya'a illal mukhlisun. Tidak ada yang bisa tahu jalan-jalan riak kecuali manusia mukhlis, orang-orang ikhlas yang tahu. Siapa bilang enggak tahu? Nah, niat sama juga. Siapa bilang niat enggak ada yang tahu? Kecuali Allah Ta'ala. Betul, gak ada yang tahu manusia kecuali Allah Ta'ala. Allah Ta'ala punya manusia lagi gak? Artinya punya makhluk lagi gak? Punya makhluk yang Allah Ta'ala cintai. Nah, pemberitahuan niat manusia yang gak ada yang tahu tadi dibenarkan sama agama, emang Allah Ta'ala kata gitu? Tapi Allah Ta'ala punya juga manusia-manusia yang dia cintai. Dikasih tahu gak akhirnya? Dikasih tahu. Sebagai bukti itu Syekh Ahmad Al-Badawi. Orang hatinya ngomong itu perempuan gitu-gitu amat tentang dirinya. Dibalikin lagi sama seperti apa yang terlintas di hati orang perempuan tadi. Berarti tahu gak dia? Tahu. Tuh ahlullah tahu. Wali-wali solihin tuh orang-orang yang kelas berat tahu. Itu. Dan sekarang nggak perlu kelihatan, nggak perlu sembunyi, nggak perlu nampak. Emang udah jelas-jelasan. Mau dibilang kata apa? Mau dikata apa? Udah jelas-jelasan. Hati. Sama jamaah aneh di mana tempat yang aneh lihat-lihat. Bodoh pada lo. Sama. Mencar satu masa. Rontok satu persatu. Kecuali manusia-manusia Allah Ta'ala pelihara. Nggak bisa. Apakah didapat menjaga semua itu dari segi keikhlasan atas dasar ikhlas? Aulam tagum atau nggak bisa melaksanakan, menjalankan apa yang diperintahkan tadi, ya dari segi tidak adanya keikhlasan. Udah deh. Fa in ra'a jarihatan min jawarihi, kalau dia ya bisa melihat dirinya sendiri, anggota badannya dia bisa lihat, ya daripada anggota-anggota badan dia zahiriyah atau batiniyah, atau taat kepada Allah Ta'ala, ya misalnya kita bisa ngaji, ya dia bisa lihat ngajinya memang pengen dapat ilmu, di mana pengajian itu mencerminkan pribadi kita untuk itu dan itu, yang belum tahu jadi tahu, yang udah tahu kali tambah kuat, kalau udah tahu juga kebetulan, ya yang namanya majelis ilmu menggugurkan dosa, meningkatkan derajat, ya menghapus segala kesalahan kita sama Allah Ta'ala, begitu dan begitu, dia bisa begitu. Syakarallah Ta'ala, dia syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, aku sudah tahu tapi duduknya membawa berkah. Menggugurkan pahala, menggugurkan dosa, meningkatkan derajat dan menambah pahala. Tuh, syakarallah Ta'ala, syukur Allah Ta'ala. Walam yara nafsahu ahlan lidzalik. Syukur yang ada enggak merasa. Nih gue. Tuh, biar ngerti. Syukur sama Allah Ta'ala dibenarkan, tapi kok sudah kembali. Walam yara nafsahu ahlan lidzalik. Dia enggak lihat dirinya, memang aku orang yang layak dapat bintang dalam urusan ini. Enggak ada. Ada memang orang-orang ikhlas enggak ada begitu. Memang aku orang yang layak dapat bintang dalam urusan ini. Apa itu? Ada. Kok dia ngomong begitu di hatinya, hancur lagi itu pahala. Timbulnya riak lagi. Nggak gampang. Makanya ikhlas tuh nggak bermodalkan sesuatu. Ikhlas nggak bermodalkan sesuatu. Wa in ra'aha talattaqat bi ma'siyatin minal ma'asi, dan apabila dia bisa melihat ya anggota badan dia yang zahir maupun yang batin ya menjadi kotor tersebab perbuatan maksiat, pelanggaran terhadap hukum agama. Sekarang kalau dianggap pelanggaran terhadap hukum agama, orang sekarang nggak tahu hukum agama. Apa yang dianggap sebagai pelanggaran, repot lagi kita. Susah ya Rob, gimana? Diajar kumpul dalam majelis ilmu nggak tahu, kan begitu. Dia tahu yang gitu-gitu aja, lebih ke sana kan nggak tahu. Kapan itu dia sesuatu yang nggak tahu dianggap sebagai pelanggaran yang dia kerjakan? Kalau tidak ada pemberitahuan dalam majelis ilmu, udah semuanya ada dalam kesalahan, ada dalam kemaksiatan. Tuh, nggak bisa pelihara diri, nggak bisa udah. Nah, fa in talattaqat bi maksiatin minal ma'asi, kalau kebetulan anggota badan zahirnya maupun batinnya ya menjadi kotor tersebab suatu pelanggaran terhadap
hukum agama dari sekian banyak pelanggaran yang ada yang telah ditetapkan oleh syariat agama. Akhadha fin nadam wa istighfar. Dia berasa astagfirullahaladzim, kelenggar maksiat. Astagfirullahaladzim, ini namanya maksiat semua, boleh nyolong, boleh minum, boleh zina, boleh nyium, boleh megang, boleh apaan aja, itulah maksiat, kan begitu. Dia berasa bisa lihat dirinya astagfirullahaladzim ada dalam kemaksiatan. Akhadha fin nadam wa istighfar. Cepat dia sesali sampai istighfar. Ngomong lihat ya Rob, nyesel, enggak kepengen begitu lagi. Enggak ya Rob, enggak deh ya Rob, enggak. Ya. Ketemu, jadi lagi, kembali lagi, nadam lagi, nyesal lagi, istighfar lagi, pelihara lagi, kena lagi. Manusia, bukan Rasul, manusia bukan Rasul. Tapi tidak berarti ucapan tadi kemudian ente mau semena-mena dengan nyesel istighfarnya. Lu sudah main-mainin agama, main-mainin tobat. Kayak pada orang sekarang, kau baca doa kan keren banget. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. Dibayangin jalan tol yang bekas gusuran. Ya, taubatan nasuha. Oh ya, ilmu yang ente jalanin, yang ente sampaikan dalam ceramah maupun dalam khutbah nggak mengarah ke sana. Lu mau ngapain? Taubatan nasuha. Anak kecil belum dia taubatan nasuh, anak kecil jawabin ha. Anak kecil taubatan nasuh, dia belum selesai, hanya anak kecil jawabin ha. Taubatan nasuh, nggak nasuh nih. Kalau kita mau tobat mau Allah Ta'ala jangan tinggi-tinggi. Ya, kalau mau tobat mau Allah Ta'ala jangan tinggi-tinggi. Lihat, ukur diri ente ada di mana, upaya ente sejauh mana. Lihat, kata-kata yang ente sampaikan dalam doa dan dalam apalagi yang namanya kata tobat. Nama-nama taubatan nasuha. Ibarat orang ketiban, ya Rob tibalin aku kemudian pijak-pijak hampir sama amepek ya Rob. Mau ngapain? Oh iya, mau ngapain? Taubatan nasuha. Ada juga mikirin orang. Jangan. Tobat bukan di lidah, tapi ada di hati. Ada di hati. Tobat yang ada di hati nampak dalam kegiatan sehari-hari. Orang sekarang taubatan nasuha. Jangan tobat hati. Jangan taubatan nasuha deh. Udah minta ampun, minta maaf, istighfar sama Allah Ta'ala. Akui segala kesalahan-kesalahan ataupun dosa yang pernah kita lakukan. Cukup. Mohon maaf, ya, mohon ridha, istighfar, nyesal. Terjadi lagi juga namanya ya kejadian lagi. Iya Bu, kejadian lagi namanya nggak disangka-sangka, emang kita pengen kan begitu, kejadian lagi. Tapi kalau ente ngomong taubatan nasuha, waduh, sampai aja bolak bleter ente sambil ke tembok biar kencang, akhirnya berbalik mungkin dia juga. Biasa aja deh. Istighfar aja, nyesel aja, tobat aja. Jangan ngomong taubatan nasuha, jangan deh. Bukan apa-apa. Nanti aneh sih pribadi suka malu sendiri. Ya, taubatan nasuha. Wah, mana perasaan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah pelihara aneh enggak mau mengucap taubatan nasuha. Sampai mati ya Rob, mudah-mudahan deh. Mudah-mudahan tuh ya Allah pelihara mulut aneh enggak mau taubatan nasuha sampai mati. Enggak deh. Ucapan. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Insya Allah sampai mati tuh hampir nggak mau begitu enggak. Udah nggak kayak taubatan nasuha. Jalan-jalan kita tempuh ke sana dikit sedikit sampai datangnya kematian. Lebih mulia ketimbang taubatan nasuha. Bodoh kali. Ya aneh yang bilang bodoh. Jadi sehingga yang pada hobi taubatan nasuha, satu di antara wali besar dia punya doa yang kadang-kadang suka aneh baca tapi enggak selalu. Allahumma, aneh kebiasaan baca domir ana jadi nahnu sih jadi susah. Jadi kok aneh ganti domir ana, hilang lagi hafalan aneh. Enggak biasa doa pakai bakal diri pribadi. Selalu domir ana dalam doa aneh ganti nahnu, kami aja. Jadi di antaranya itu Allahumma inna nastaghfiruka. Ya Allah atau Tuhanku, sungguh aku beristighfar atau minta ampun kepada Engkau min kulli dzanbin, dari tiap-tiap dosa aznabnahu yang kami kerjakan itu dosa.
Ista'matnahu, kami sengaja-ngajak kerjakan itu dosa. Thumma udna fi. Au jahilnahu, atau itu dosa kami kerjakan tapi kami enggak tahu. Enggak tahu, enggak tahu dosa. Sama ente. Misalnya ente ada wudu, ngeliat wudu emang kebetulan kata-katanya dulu kita enggak tahu, ngeliat. Ente duduk aja misalnya ente. Duduk gak? Duduk. Ente ada wudu, nggak megang nggak apa, duduk, dekat, ngobrol, gitu. Ente nggak tahu. Setelah belajar di majelis ilmu, dikasih tahu haram. Haram. Duduk bareng misalnya haram, ngobrol berduaan misalnya haram, kan begitu. Ya Allah, aku nggak tahu. Tuh, di situ dia berasa. Au jahilnahu, itu misal yang enteng, yang cetek mente. Allahumma inna nastaghfiruka ya Allah, sehingga kami ini minta maaf kepada Engkau ya, min kulli dzambin, dari tiap dosa ya, adnabnahu, kami kerjakan itu dosa, kami perbuat itu dosa, istamatnahu ya, kami sengaja bikin itu dosa, au jahilna, atau dosa kami kerjakan tapi kami kagak tahu, atau itu dosa kami enggak tahu. Wa nastaghfiruka min kulli dzambin tubna ilaika minhu tsumma udna fi, dan kami minta ampun kepada Engkau ya Allah, tuh, dari segala dosa atau dari tiap dosa ya. Tubna ilaika minhu, kami tobat kepada Engkau dari kerjaan dosa yang kami kerjakan, kan begitu. Tubna ilaika minhu tsumma udna fi, balik lagi ngerjain itu dosa. Enak gitu. Balik lagi. Tadi udah istighfar. Allahumma inna nastaghfiruka min kulli dzambin tubna ilaika minhu, ya, kami minta ampun kepada Engkau ya Allah dari tiap-tiap dosa, ya. Soalnya kalau baca apalan atau susah nih. Apa tubna ilaika minhu, kami minta kami tobat kepada Engkau minhu, dari kerjaan itu dosa, tsumma udna fi, kemudian kami kembali lagi di dalam mengerjakan perbuatan dosa tersebut. Lihat wali-wali kalau kita kan pura-pura enggak punya dosa, terlalu suci memandang diri. Tsumma udna fi wa nasabbirka min kulli dzunubil lati la ya'lamu ghairuk, dan kami minta ampun kepada Engkau ya Allah ya, min kulli dzunubil lati, dari segala macam jenis dosa yang layak, wala sabir kulli dzambin min kulli dzunubin lati la ya'lamu ghairu, yang tiada orang tahu dosa itu bagaimana kecuali Engkau. Tuh, oh ya. Wala yasauha illa hilmuk, dan enggak ada yang dapat menampung dosa-dosa yang aku lakukan kecuali hilim kamu, yakni sifat hilim kamu. Tuh, ibarat hilim itu ibarat pelajaran deh, ya, ibarat bahasa bebasnya itu ibarat kesabaran, kecuali hanya Engkau aja yang punya kesabaran, yang bisa menerima kesalahan yang pernah aku lakukan demikian besar. Orang kok andai kata ada orang yang tahu kesalahan aku demikian, hilang sabarnya, kecuali Engkau ya Allah. Enggak bisa menampung dosa-dosa tadi kecuali sifat hilim kamu, sifat sabarkah kamu. Tuh bebasnya deh begitu. Wa nasaghfiruka min kulli ma da'at ilaihi nufusuna, dan kami pun minta ampun kepada Engkau ya Allah ya, min kulli ma da'at ilaihi nufusuna, dari segala macam nafsu-nafsu yang ada pada diri kami, yang diajak kita begitu nafsu-nafsu tak terpuji. Tuh, min kulli ma da'at ilaihi nufusuna min gibalir rukhas, dari hal-hal yang tidak ada izin, enggak ada rukhsah, enggak ada keringanan, enggak ada macam-macamnya, dikerjain. Tuh, dikerjain sama dia, enggak ada izin, enggak ada ini. Misalnya rumah, ente beri salam, dijawabin salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuan rumah belum beri izin, ente masuk, ente nyelonong, duduk. Paham gak misal? Tuh, itu kesalahan namanya tuan rumah. Ente baru beri salam dan baru dijawab salam ente. Belum tentu diizinkan untuk duduk, tapi ente duduk berasa pernah dijawab salamnya. Paham gak mau ente? Baru jawab salamnya udah nongkrong duduk di dalam. Kemudian nyomot kue lagi. Ini tuan rumah, lu gila apa nih? Aku belum mempersilahkan kau duduk. Inti sudah beri salam, kewajiban aku menjawab salam. Tapi salam tadi enggak memastikan inti mesti duduk, inti mesti makan, inti mesti comot tuh makan-makanan yang ada di rumah ana. Tuh, wali-wali hampir begitu ente. Wa nasabiru min kulli ma da'at ilaihi nufusuna min kibair rakhas. Tuh, jadi kami minta ampun kepada Engkau ya Allah ya, dari segala macam bentuk dosa. Ya, min gibali rokhos, min kulli dzunubit, dari setiap dosa, min kulli ma da'at ilaihi nufusuna, dari tiap-tiap ya, dari hal-hal yang nafsu-nafsu kami, jiwa-jiwa kami ini ya, ngajak dalam urusan tadi, min gibali rokhos, dari segi-segi rukhsah, ngerti ya, ibarat kita bahasa bebasnya keringanan-keringanan dalam agama, ya, dikerjain. Tuh, ya, wa nasabiru min kulli ma da'at ilaihi nufusuna min gibali rokhos, pas lupa lagi itu doa tuh. Karena kok baca doa atau udah mustahil apalnya deh. Wa nasabiruka min kulli ma da'at ilaihi nufusuna min kibari rakhasi fashtabaha dzalika alaina wa huwa indaka haram. Urusan tadi sama sama aneh.
Ini boleh apa kagak nih begini? Ane ragu-ragu. Salam sudah dijawab. Ane masuk begini. Gimana tuan rumah? Senang apa kagak nih? Nih tuh. Wasyabah dzalika alaina, sama ente was-was hati pikiran. Wa huwa indaka haram. Tapi di sisi engkau ya Allah, hal tadi haram. Wali-wali ente begitu amat. Bayangin tuh, sebagaimana mulianya tuh manusia, sebagaimana dirinya tuh manusia. Hal-hal sampai begitu, ya Allah mohon maaf. Karena apa? Karena semakin tinggi derajat seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dipandang manusia biasa, tapi sama orang tadi beban buat dirinya. Kan begitu. Tentu aja orang yang tambah beban di bahunya, ya tentu jalannya pun agak lamban. Terkebang ente yang jalan tanpa beban. Bebas ke mau bergaya apa gak bebas. Tapi orang-orang yang Allah Ta'ala pelihara gini, kagak, hati-hati, pelan, waspada. Tuh takut jatuh di salah. Tuh, akhirnya karena orang yang kebanyakan takut jatuh di salah, akhirnya jatuhnya kesalahan terus. Ya kan? Kesalahan terus. Ane berasa. Kesalahan terus sama orang sekarang. Kita ngomong pelan salah. Kita ngomong cepat salah. Kita ngomong kasar salah. Kita tujuan kita gini-gini jatuhnya sombong, jatuhnya jatuhnya mentang-mentang. Lihat tuh. Bayangin, mestinya babe. Oh, mestinya gua enggak ngomong pape. Mati lo belum waktunya. Mestinya kita enggak boleh ngomong pape sama orang sekarang. Emang apaan? Emang agama punya bapak lo. Sedang hal itu di sisi engkau Allah, di sisi engkau ya Allah, ya haram. Wa nastaghfiruka min kulli amalin amilnahu liwajhikal karim fa khalatahu ma laysa laka fihi ridha la ilaha illa anta ya arhamar rahimin. Wa nastaghfiruka, dan kami mohon ampun kepada engkau ya Allah, min kulli amalin, dari tiap-tiap perbuatan atau pekerjaan, ya, amilnahu liwajhikal karim, kami kerjakan perbuatan tadi karena keikhlasan, karena engkau semata. Tuh, kerjaan itu ikhlas sebetulnya. Fa khalatahu ma laysa laka fihi ridha, lalu bercampur dengan sesuatu yang enggak ada keridhaan engkau di dalamnya. Lalu bercampur sesuatu yang Allah Ta'ala tidak ridhoi. Minta ampun lagi itu wali-wali. Wa nastaghfiruka min kulli amalin amilnahu liwajhikal karim fa khalatahu ma laysa laka fihi ridha. Kemudian keikhlasan yang pertama, niatnya bagus, kecampur sesuatu yang jelek. Di mana jelek tadi dipandang oleh Allah Ta'ala sebagai tindakan yang tidak ada keikhlasan. Istighfar lagi. Tuh, fa khalatahu ma laysa laka fihi ridha la ilaha illa anta, tidak Tuhan selain engkau, la ilaha illa anta. Itu lanjutannya. Ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha mengasihi dari semua orang yang punya sifat kasih sayang. Oh, wali. Itu doa cakep gak kalau diamalin? Cakep gak? Cakep diamalin. Penting tuh dibaca, diamalin. Penting gak? Penting. Ente siapa? Oh ya, ente siapa? Kalau belum ada sifat-sifat menegakkan badan ente dalam syariat sekuat tenaga, udah baca Allahumma hdina wa fiqna ila shiratikal mustaqim, udah aja deh. Oh ya. Ya Allah, beri kami hidayah taufik dulu, minta hidayah taufik. Jalan-jalan hidayah taufik, upayakan sekuat tenaga. Baru angkat dengan doa tadi. Tolongin ya Rabb, tolongin hamba lemah ya Rabb. Tolong ya Rabb. Cara gimana? Tolong ya Rabb. Enggak kuat ya Rabb. Api enggak kepengen, hati enggak kepengen, tapi gimana ya Rabb? Ngomong diri Allah Ta'ala. Ngomong sendiri. Diajarin ente sama aneh dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, cara-cara yang anda pernah tempuh. Sampai saat sekarang ini anda ajarin ente. Orang ngajarin seseorang enak apa enggak enak? Gimananya? Ya aneh tadi ngomel di SMA 54. Ibarat kepala rumah tangga, ente punya anak 4. Tuh punya anak 4 aja, waktu dia pada main ke sana kemari, ente gak pernah tahu itu anak main kemana, sama siapa dia main, di wilayah mana dia main, dan permainan jenis apa yang dipermainkan sama anak ente. 4 ente sudah gak sanggup bayangin di mana itu anak-anak. Anak punya 29. Anak punya 29. Coba ngomelnya capean mana? Ya. Ngomel gak? Ngomel. Jangankan macam-macam. Ente bergerak ke sana kemari pun, insya Allah pelihara, ane bisa tahu. Bukan berarti ane lihat kerjaan ente utuh, bukan. Sebagaimana mata ane begitu kuat dengan anak yang 29, sedang ente satu rumah tetangga punya anak 4, was-was. Nggak sanggup ente liatin anak-anak ente. Ane punya 29. Perhatian ane ke situ. Makanya seringkali ane katakan, ya, ente jangan kira gerakan-gerakan permajis yang ane nggak tahu. Itu rahasianya. Ente jangan kira gerakan-gerakan permajis aneh yang 29 aneh nggak tahu ya.
Kok bisa begitu? Satu di antara gambaran sementara, perhatian Anda terlalu kuat dengan anak yang 29. Kalau ente kan semua punya anak 4. Satu keluarga punya anak 4. Wah, Anda punya anak 29. Bayangin aja. Makanya suka Anda bilang, jangan ente kiri, Anda nggak tahu gerakan-gerakan dalam majlis-majlis Anda. Meski Anda nggak tunjuk satu persatu, malah nggak deh. Gitu. Tapi dikarenakan mata Anda terlalu kuat menghadapi hal-hal yang dalam majlis begitu-begitu, berasa gak akhirnya? Berasa. Kalau anak ente 29, mana yang bakti, mana yang pura-pura bakti, mana yang jahat, mana yang pura-pura, mana yang mana, Anda tahu. Orang tua tahu gak? Tahu. Ada anak yang cari muka gini-gini, tahu. Ada anak yang kelihatannya lugu, polos, hormat sama orang tuanya. Tapi karena yang 3 ini terlalu kuat, bersilat lidah, akhirnya yang satu jatuh di salah terus. Ada gak? Ada dalam keluarga. Tapi si bapak yang arif, yang bijak, ngerti. Meski ada anak sementara 1 kali, 3 kali, 5 kali dimaki-maki. Tapi satu masa ilham datang sama si tua. Jadi orang tuh tua. Itu anak kau sebetulnya baik. Terlalu lugu dia. Sehingga makanan yang dibuat sama ibu sebetulnya bukan dia yang makan. Ya, yang lain yang makan. Tapi karena ini anak polos, ditekan sama saudaranya. Bilang lo ya, iya deh. Siapa makan nih? Ini yang 3 katakan dia. Saya bu, tolol budu. Padahal yang makan 3 orang. Tuh, sekali 2 kali seanak diomelin sama bapaknya. Tapi untuk berikutnya, tahu gak si bapak akhirnya bisa mak? Tahu. Oh, rupanya lo bertiga yang makanan gue. Gue nyesel ngomong sama tuh anak yang begitu jujur. Nah, Soleh Ahmad Solim. Anggung udah kita azab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Min kulli dzambin, dari tiap dosa, ya, adnabnahu, kami kerjakan itu dosa, kami perbuat itu dosa, ista'madnahu, ya, kami sengaja bikin itu dosa, au jahilna, atau dosa kami kerjakan tapi kami enggak tahu, atau itu dosa kami enggak tahu. Wa nastaghfiruka min kulli dzambin tubna ilaika minhu tsumma udna fi, dan kami minta ampun kepada Engkau ya Allah, tuh, dari segala dosa atau dari tiap dosa, ya. Tubna ilaika minhu, kami tobat kepada Engkau dari kerjaan dosa yang kami kerjakan, kan begitu? Tubna ilaika minhu tsumma udna fi, balik lagi ngerjain itu dosa. Enak gitu. Balik lagi. Tadi udah istighfar. Allahumma inna nastaghfiruka min kulli dzambin tubna ilaika minhu, ya, kami minta ampun kepada Engkau ya Allah dari tiap-tiap dosa, ya. Soalnya kalau baca apalan atau susah nih. Apa? Tubna ilaika minhu, kami minta kami tobat kepada Engkau minhu, dari kerjaan itu dosa, tsumma udna fi, kemudian kami kembali lagi di dalam mengerjakan perbuatan dosa tersebut. Lihat wali-wali ngelihat, kalau kita kan pura-pura enggak punya dosa, terlalu suci memandang diri. Tsumma udna fi wa nastaghfiruka min kulli dzunubi allati la ya'lamu ghairuk, dan kami minta ampun kepada Engkau ya Allah, ya, min kulli dzunubi allati, dari segala macam jenis dosa yang layak, yang tiada orang tahu dosa itu bagaimana kecuali Engkau. Tuh, oh ya. Wala yasa'uha illa hilmuk, dan enggak ada yang dapat menampung dosa-dosa yang aku lakukan kecuali hilim kamu, yakni sifat hilim kamu. Tuh, ibarat hilim itu ibarat pelajaran deh, ya, ibarat bahasa bebasnya itu, ibarat kesabaran, kecuali hanya Engkau aja yang punya kesabaran, yang bisa menerima kesalahan yang pernah aku lakukan demikian besar. Orang kok aneh kata ada orang yang tahu kesalahan aku demikian, hilang sabarnya, kecuali Engkau ya Allah. Enggak bisa menampung dosa-dosa tadi kecuali sifat hilim kamu, sifat sabar kamu. Tuh bebasnya deh begitu. Wala sabra min kulli ma da'at ilaihi nufusuna, dan kami pun minta ampun kepada Engkau ya Allah, ya, min kulli ma da'at ilaihi nufusuna, dari segala macam nafsu-nafsu yang ada pada diri kami, yang diajak kita begitu nafsu-nafsu gak terpuji. Tuh, min kulli ma da'at ilaihi nufusuna min gibalir ruhus, dari hal-hal yang tidak ada izin, enggak ada rukhsah, enggak ada keringanan, enggak ada macam-macamnya, dikerjain. Tuh, dikerjain sama dia, enggak ada izin, enggak ada ini, misalnya rumah, ente beri salam, dijawabin Assalamualaikum, Waalaikumsalam.
Tuan rumah belum beri izin ente masuk, ente nyelonong, duduk. Paham gak misal? Tuh, itu kesalahan namanya tuan rumah. Ente baru beri salam dan baru dijawab salam ente. Belum tentu diizinkan untuk duduk, tapi ente duduk berasa pernah dijawab salamnya. Paham gak omongan ente? Baru jawab salamnya nongkrong duduk di dalam. Kemudian nyomot kue lagi. Ini tuan rumah, lu gila apa nih? Aku belum mempersilahkan kau duduk. Ente sudah beri salam, kewajiban aku menjawab salam. Tapi salam tadi nggak menghasilkan ente mesti duduk, ente mesti makan, ente mesti comot tuh makanan yang ada di rumah anak. Tuh wali-wali yang begitu ente. Wa nasawiru min kulli ma da'at ilaihi nufusuna min kibair rakhas. Tuh, jadi kami minta ampun kepada Engkau ya Allah, ya, dari segala macam bentuk dosa, ya, min kibair rakhas, wa min kulli dzunubit, dari segala dosa, wa min kulli ma da'at ilaihi nufusuna, dari tiap-tiap, ya, dari hal-hal yang nafsu-nafsu kami, jiwa-jiwa kami ini, ya, ngajak dalam urusan tadi min jibalir rakhas, dari segi-segi rukhsah, ngerti ya, ibarat kita bahasa bebasnya keringanan-keringanan dalam agama, ya, dikerjain. Tuh, ya, wa nasawiru min kulli ma da'at ilaihi nufusuna min jibalir rakhas, pas lupa lagi itu doa tuh. Anda kok baca doa atau udah mustahil apalnya deh. Wa nasawiru min kulli ma da'at ilaihi nufusuna min jibalir rakhas. Fastabaha dzalika alaina wa huwa indaka haram. Urusan tadi sama sama aneh. Ini boleh apa kagak nih begini, ane ragu-ragu. Salam sudah dijawab, ane masuk begini, gimana tuan rumah? Senang apa kagak nih? Ini tuh. Fasyabah dzalika alaina, sama ente was-was hati pikiran. Wa huwa indaka haram. Tapi di sisi engkau ya Allah, hal tadi haram. Wah, wali-wali ente yang begitu amat. Bayangin tuh, sebagaimana mulianya tuh manusia, sebagaimana dirinya tuh manusia. Hal-hal ambil gitu, ya Allah mohon maaf. Karena apa? Karena semakin tinggi derajat seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dipandang manusia biasa, tapi anak orang tadi beban buat dirinya. Kan begitu. Tentu aja orang yang tambah beban di bahunya, ya, tentu jalannya pun agak lamban, terketimbang ente yang jalan tanpa beban. Bebas dia mau bergaya apa ya bebas. Tapi orang-orang yang Allah Taala pelihara gini, kagak, hati-hati, pelan, waspada, tuh takut jatuh di salah, tuh akhirnya karena orang yang kebanyakan takut jatuh di salah, akhirnya jatuhnya kesalahan terus. Ya kan? Kesalahan terus, ane berasa kesalahan terus sama orang sekarang. Kita ngomong pelan salah, kita ngomong cepat salah, kita ngomong kasar salah, kita tujuan kita gini-gini, jatuhnya sombong, jatuhnya jatuhnya mentang-mentang. Lihat tuh, bayangin, mestinya gua apa? Oh, mestinya gua nggak ngomong apa-apa. Mati lo belum waktunya. Mestinya kita nggak boleh ngomong apa sama orang sekarang. Emang apaan? Emang agama punya bapak lo. Sedang hal itu di sisi engkau Allah, di sisi engkau ya Allah, ya haram. Wa nastaghfiruka min kulli amalin amilnahu liwajhikal karim fa khalatahu ma laysa laka fihi ridha la ilaha illa anta ya arhamar rahimin. Wa nastaghfiruka, dan kami mohon ampun kepada engkau ya Allah, min kulli amalin, dari tiap-tiap perbuatan atau pekerjaan, ya, amilnahu liwajhikal karim, kami kerjakan perbuatan tadi karena keikhlasan, karena engkau semata. Tuh, kerjaan itu ikhlas sebetulnya. Fakholatahu ma laysa laka fihi ridha, lalu bercampur dengan sesuatu yang enggak ada keridhaan engkau di dalamnya. Lalu bercampur sesuatu yang Allah Taala tidak ridhoi. Minta ampun lagi itu wali-wali. Wa nastaghfiruka min kulli amalin amilnahu liwajhikal karim fakholatahu ma laysa laka fihi ridha. Kemudian keikhlasan yang pertama, niatnya bagus, kecampur sesuatu yang jelek. Di mana jelek tadi dipandang oleh Allah Taala sebagai tindakan yang tidak ada keikhlasan. Istighfar lagi. Tuh, faqalatu masal kafirillah, la ilaha illa anta, tidak Tuhan selain engkau, la ilaha illa anta. Ya. Apa itu lanjutannya? Ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha mengasihi dari semua orang yang punya sifat kasih sayang. Oh, wali-wali. Itu doa cakep gak kalau diamalin? Cakep gak? Cakep diamalin, penting tuh dibaca, diamalin. Penting gak? Penting. Ente siapa? Oh ya, ente siapa? Kalau belum ada sifat-sifat menegakkan badan ente dalam syariat sekuat tenaga, udah baca Allahumma hdina wa fiqna ila shiratikal mustaqim, udah aja deh. Oh ya. Kalau beri kami hidayah taufik dulu, minta hidayah taufik.
jalan-jalan hidayah taufik, upayakan sekuat tenaga. Baru angkat dengan doa tadi, tolongin ya Rob, tolongin hamba lemah ya Rob, tolong ya Rob. Cara gimana? Tolong ya Rob. Enggak kuat ya Rob, api enggak kepengen, hati enggak kepengen, tapi gimana ya Rob? Ngomong sendiri sama Allah Ta'ala. Ngomong sendiri, diajarin ente sama aneh dari bulan ke bulan, tahun ke tahun cara-cara yang anda pernah tempuh. Sampai saat sekarang ini anda ajarin ente. Orang ngajarin seseorang enak apa enggak enak? Semuanya. Ya aneh tadi ngomel dia di SMA 54. Ibarat kepala rumah tangga, ente punya anak 4. Tuh punya anak 4 aja, waktu dia pada main ke sana kemari, ente gak pernah tahu itu anak main kemana, sama siapa dia main, di wilayah mana dia main, dan permainan jenis apa yang dipermainkan sama anak ente. 4 ente sudah gak sanggup bayangin di mana itu anak-anak. Anda punya 29. Anda punya 29. Coba ngomelnya capean mana? Ya. Ngomel gak? Ngomel, jangankan macam-macam. Ente bergerak ke sana kemari pun, insya Allah Allah pelihara, anda bisa tahu. Bukan berarti anda lihat kerjaan ente utuh, bukan. Sebagaimana mata anda begitu kuat dengan anak yang 29, sedang ente satu rumah tetangga punya anak 4, was-was, nggak sanggup ente liatin anak-anak ente. Anda punya 29, perhatian anda ke situ. Mungkin seringkali anda katakan, ya, ente jangan kira gerakan-gerakan permajis anda nggak tahu. Itu rahasianya. Ente jangan kira gerakan-gerakan permajis anda yang 29 anda nggak tahu ya. Kok bisa begitu? Satu di antara gambaran sementara, perhatian anda terlalu kuat dengan anak yang 29. Kalau ente kan semua punya anak 4. Satu keluarga punya anak 4. Buat anda punya anak 29. Bayangin aja. Makanya suka anda bilang jangan ente kira anda nggak tahu gerakan-gerakan dalam majlis-majlis anda. Meski anda nggak tunjuk satu persatu, melihat nggak deh. Itu. Tapi dikarenakan mata anda terlalu kuat menghadapi hal-hal yang dalam majlis begitu-begitu, berasa gak akhirnya? Berasa. Kalau anak ente 29, mana yang bakti, mana yang pura-pura bakti, mana yang jahat, mana yang pura-pura, mana yang mana, anda tahu. Orang tua tahu gak? Tahu. Ada anak yang cari muka gini-gini, tahu. Ada anak yang kelihatannya lugu, polos, hormat sama orang tuanya, tapi karena yang 3 ini terlalu kuat bersilat lidah, akhirnya yang satu jatuh di salah terus. Ada gak? Ada dalam keluarga. Tapi si bapak yang arif, yang bijak, ngerti. Meski itu anak sementara 1 kali, 3 kali, 5 kali dimaki-maki, tapi satu masa ilham datang sama si tua. Yang ini namanya orang tuh tua. Itu anak kau sebetulnya baik, terlalu lugu dia, sehingga makanan yang dibuat sama ibu sebetulnya bukan dia yang makan, yang lain yang makan. Tapi karena ini anak polos, ditekan sama saudaranya, bilang lo ya, iya deh. Siapa makan nih? Ini yang 3 katakan dia. Saya bu, tolol bodoh, padahal yang makan 3 orang. Tuh, sekali 2 kali si anak diomelin mak bapaknya. Tapi untuk berikutnya, tahu gak si bapak akhirnya mesti mak? Tahu. Oh, rupanya lo bertiga yang makanan gue. Gue nyesel ngomong ke anak yang begitu jujur. Soleh Mas Solin. Anggung nih kita azab. Ya udah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illallah wa astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada kulli ta'irin taqi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada kulli 'abidin taqi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad وعلى آل سيدنا محمد عدد كل واصل مربى ومربي. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد
وعلى آل سيدنا محمد عدد كل أمر متنزه عن الفناء وما أحاطت به عظمة الله من كل أمر باقي اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما دام القمر في فلكه يجري اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما دام كل مسبح يسبح الله مزهرا ومخفي اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد نبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا النبي الأمي صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته عدد معلوماتك ومداد كلماتك وسلم اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بحبيبك وصفيك وغيرتك من خلقك النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة نبي الرحمة نبي الرحمة نبي الرحمة نبي الرحمة يا سيدنا محمد يا سيدنا محمد يا سيدنا محمد إنا نتوجه بك إلى ربك في زوال عمى بصيرتنا إنا نتوجه بك إلى ربك في زوال عمى بصيرتنا إنا نتوجه بك إلى ربك في زوال عمى بصيرتنا وتنوير سريرتنا وتنوير سريرتنا وتنوير سريرتنا وفي تطهير ذاتنا وفي تطهير ذاتنا وفي تطهير ذاتنا وفي جميع مقاصدنا وفي جميع مقاصدنا وفي جميع مقاصدنا وحاجاتنا 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 دنيوية وأخروية سرا وعلانية مع اليسر والسهولة والسلامة والعافية والبركة ومع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بحبيبك وصفيك وخيرتك من خلقك النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة نبي الرحمة نبي الرحمة يا سيدنا محمد يا سيدنا محمد يا سيدنا محمد إنا نتوجه بك إلى ربك في زوال عمى بصيرتنا إنا نتوجه بك إلى ربك في زوال عمى بصيرتنا إنا نتوجه بك إلى ربك في زوال عمى بصيرتنا وتنوير سريرتنا وتنوير سريرتنا وتنوير سريرتنا وفي تطهير ذاتنا وفي تطهير ذاتنا وفي تطهير ذاتنا وفي جميع مقاصدنا 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 وحاجاتنا 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 دنيوية وأخروية سرا وعلانية مع اليسر والسهولة والسلامة والعافية والبركة ومع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا يا فارج الهم يا فارج الهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا كاشف الغم يا كاشف الغم يا صادق الوعد يا صادق الوعد يا صادق الوعد يا موفيا بالعهد يا موفيا بالعهد يا موفيا بالعهد
يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بحبيبك وصفيك وخيرتك من خلقك النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة نبي الرحمة نبي الرحمة يا سيدنا محمد يا سيدنا محمد يا سيدنا محمد إنا نتوجه بك إلى ربك في زوال عمى بصيرتنا إنا نتوجه بك إلى ربك في زوال عمى بصيرتنا إنا نتوجه بك إلى ربك في زوال عمى بصيرتنا وتنوير سريرتنا وتنوير سريرتنا وتنوير سريرتنا وفي تطهير ذاتنا وفي تطهير ذاتنا وفي تطهير ذاتنا وفي جميع مقاصدنا وحاجاتنا وفي جميع مقاصدنا وحاجاتنا وفي جميع مقاصدنا وحاجاتنا دنيوية وأخروية سرا وعلانية مع اليسر والسهولة والسلامة والعافية والبركة ومن راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العزيز الأجل الأكرم 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 أن تقضي جميع حاجاتنا أن تقضي جميع حاجاتنا أن تقضي جميع حاجاتنا وحاجات كل من يساعدنا ويجاهد معنا في سبيلك ويوالينا في طاعتك ورسولك وحاجات كل من يحسن إلينا وحاجات كل من يحبنا وحاجات كل من يحسن إلينا ظنا وحاجات كل من يوالينا في طاعتك ورسولك وحاجات كل من ينصر دينك 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 وحاجات كل من يحضر مجالسنا وحاجات كل من يحضر مجالسنا وحاجات كل من يحضر مجالسنا دنيوية وأخروية سرا وعلانية مع اليسر والسهولة والسلامة والعافية والبركة ومن راحة لقلوبنا ومن راحة لقلوبنا ومن راحة لقلوبنا وقلوبهم وأبداننا 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 وأبدانهم والسلامة والعافية في ديننا ودينهم والسلامة والعافية في ديننا ودينهم والسلامة والعافية في ديننا ودينهم ودنيانا ودنياهم ودنيانا ودنياهم ودنيانا ودنياهم بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله. الحمد لله على بركات الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pemberitahuan nanti ya, biasa pengajian bulanan tanggal 4 Januari ya, ada pengumuman, kemudian Sholim Muhammad Sholim. Tanggal 7 Januari baru kita bertemu di Bukit Duri pula dalam acara Isra Mi'raj dan Tasyakuran. Yang perlu diberitahukan sekarang sebagaimana tadi orang-orang SMA 54 Sholim Muhammad Sholim, tolong kalau punya pulpen bawa pulpen. Kalau punya pulpen, bawa pulpen, sebab nanti ada doa 3 lembar, anda mau jual 1.000 perak setahun sekali anda keluarin. Di mana pengertian jual tuh bukan jual kayak orang dagang doa, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting inti bawa pulpen tuh, mau lihat nanti tiap-tiap yang datang tuh, ya udah diberitahukan sebelumnya atau nanti di tengah jalannya acara, anda beritahukan bahwa ada panitia tuh 20 orang yang jual doa 1.000 rupiah. Nanti dalam acara tuh aneh jelasin satu-satu. Nah, dibutuhkan pulpen. Aneh lupa soalnya, lupa ngurung-ngurungin. Misalnya pulpen nanti manfaatnya, coba Bapak remaja tolong pegang pulpen. Kalau nggak bisa, nggak pegang pulpen, tunggu yang sebelah, ya pinjem. Nanti baru dikasih tanda. Misalnya dari nomor 1 sampai nomor 5, dia baca hari ini. Kemudian nomor 6, nomor 7 baca hari ini. Ria, nomor 8, nomor halaman 2. Bagian itu nih, inanya begini. Gitu. Jadi aneh kelupaan. Paham deh? Kelupaan. Tuh, jadi perlu juga jamaah diingatkan untuk bawa pulpen tanggal 7 Januari. Begitu. Sebagian ada yang menjawab, Bib, sebaiknya begini, Bib. Untuk jamaah yang tanggal 4 Januari ini pengajian bulanan, jualin dulu deh. Tuh, nanti Januari pada masing-masing pegang. Paham kan tuh omongannya? Jadi langsung mereka nanti yang belum punya bisa beli, yang udah punya tinggal siap-siap. Tuh, jadi kayak kita nggak mengganggu acara begitu. Nah, kalau emangnya saran itu dianggap baik sama antum, ya insya Allah tanggal 4 anda dijual. Tapi kalau anda anggap kelihatannya bagaimana, ya duitnya kasih anda dulu 1.000 perak, ntar baru anda bagiin dulu. Kalau Bang Lukman, bismillah, anda proklamirkan di depan umum, Bang Lukman hadiah sama anak dari ana. Bang Lukman, Bang Abu, Bang Ajur, yang perlu dihadiahin nih, yang kelihatannya megang duit tapi bukan duit dia, itu anda hadiahin. Tapi anda hadiahin dia suruh dagang. Bawa tuh doa ke pasar-pasar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Hasan enggak ada, Habib Hasan? Mana dia? Mana Abang Ahmad? Mana dia? Beb, ntar mampir Beb. Mudah-mudahan nih Habib Hasan nih bisa nyawain aneh video nih. Amin Beb. Bapak Hamdani sama Bapak Dim-Dim hari Sabtu tidak boleh kerja, nggak boleh dagang.